Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu lagi dengan Ibu di Zoom meeting yang kedua. Ibu harap kalian sehat semua ya. Kalian harus tetap semangat walaupun dalam keadaan COVID. Karena kalian harus bisa mencapai cita-cita yang kalian inginkan sekarang. Anak-anak, sebelum Ibu memberikan materi, Ibu ingin mengabsen dulu nih. Tentunya tidak bisa satu persatu. Coba Ibu mulai dari kelas 9A, anakku sayang. Halo 9A. Lanjut ke 9B, halo. 9C dan 9D. Oke, Ibu lihat kalian sehat semuanya. Anak-anak, kalian walaupun dalam keadaan ini kita harus ya menjaga protokol kesehatan. Apa sih? 3M, betul. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, tujuan materi yang sekarang, kalian tuh harus mampu mengidentifikasi unsur pembangun cerita pendek. Namun sebelum Ibu masuk ke materi ini, Ibu ingin mencoba mengingat kalian nih. Masih ingat tidak nih waktu Zoom meeting yang pertama? Coba siapa yang bisa menjawabnya? Ada nggak? Silakan. Nih nanti akan Ibu beri nilai. Oke, Nadia, apa? Betul, adalah teks pidato persuasif. Betul. Sekarang coba ada lagi barangkali nih, satu lagi nih pengertiannya atau unsur. Sekarang unsur aja. Unsur pidato yang ada di unsur pidato persuasif itu apa aja? Terdiri dari apa? Oke, Lutfi silahkan, apa? Betul, ada. Pertama, pembuka, isi, penutup. Wah, hebat memang anak-anak SPSA ya. Jadi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kepala sekolah kita, yaitu semboyannya apik. Apa sih? Apik itu agamis, terus apa? Inovatif, pintar, ya. Salah. Apik, agamis, pintar, inovatif, kompetitif. Betul. Tadi Ibu salah mengucapkannya ya, maaf. Oke. Nah, sekarang Ibu akan memberikan materi yaitu teks cerita pendek atau cerita yang membangun unsur cerita pendek. Tapi orang itu yang istilahnya cerita, hanya ceritanya saja, tapi namanya. Karena tidak boleh kalau dalam cerpen itu istilahnya orang yang bersangkutan. Itu sudah beda ya. Kemudian di situ dikatakan ceritanya hanya terdiri dari 10 kata. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin membuat cerpen itu tidak boleh lebih dari 10 kata. Kalau lebih dari 10 kata itu sudah bukan merupakan cerpen lagi. Mungkin namanya Pak bisa ke cerpen. Nah, oleh karena itu hal ini yang membuat cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Maksudnya, kalau kalian membaca cerpen tuh tidak akan nanti lagi, enggak. Setelah kamu baca cerpen, baca kemudian selesai. Nah, itu dikatakannya. Jadi pengertian cerpen. Nah, anak-anak, kalau sebetulnya nih, kalau kalian itu semuanya tuh sadar tidak sadar, kalian tuh mampu membuat cerpen. Contohnya, kalian punya masalah nih, curhat entah melalui media sosial, entah melalui teman. Itu sebetulnya tuh penggalan cerpen sebetulnya, di mana curhatan hati kalian. Hanya bedanya saja bentuknya tidak panjang, tapi kadang-kadang kalau cerita tentang, nih pengalaman kalian ya, misalnya yang sudah punya si doi, nah bisanya lagi galau, kalian kan suka curhat kan? Nah, daripada curhat kepada teman kamu, lebih baik kalian tulis.
ada curhat lagi, kalian tulis lagi. Lama-lama kalian bisa membuat, bisa menghasilkan. Mudah-mudahan nih setelah materi ibu tuh, di antara kalian kalau punya masalah, udah aja dibentuk dalam tulisan. Oke ya? Itu pengertian dari cerpen. Nah, sekarang unsurnya apa saja? Nah, di sini ada unsur pembangun dalam karya cerpen atau istilahnya di sini yang Ibu ambil, di sini unsur di dalam cerpen atau unsur intrinsik. Pertama adalah tema. Tema merupakan pokok pembicaraan suatu teks, itu pokoknya. Dalam penulisan tema, Ibu ingatkan lagi, alhamdulillah kamu tidak ada UNBK. Kalau ada UNBK itu ada banyak soal EYD-nya. Kalau penulisan tema itu tidak boleh diberi tanda baca apapun. Tetap, boleh penulisannya pakai huruf besar semua, boleh. Salah satunya saja, kata awalnya saja boleh. Tapi tidak boleh diberi tanda baca yang lain. Tema cerpen sangat sederhana dan menyangkut peristiwa-peristiwa kecil yang ada di kehidupan sehari-hari kalian. Biasanya tema yang gampang tuh apa? Kasih sayang, persahabatan, kemudian ketuhanan atau keagamaan. Itu bisa, itu gampang, mudah. Nah, tema-tema inilah yang biasa mudah dibuatnya. Kemudian unsur yang kedua, unsur intrinsik itu alur. Alur itu ada pakar yang mengatakan merupakan pola pengembang cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Mungkin yang kalian pernah dengar secara umumnya adalah jalan cerita atau rangkaian peristiwa di dalam suatu cerita. Itu boleh-boleh saja, ya, karena pakar itu banyak. Tapi di sini silahkan kamu mau ngambil yang mana. Mau yang mudah, jalan cerita boleh. Mau rangkaian peristiwa juga boleh. Ibu di sini menjelaskan karena nanti di akhir kamu akan mengidentifikasi nih. Nah, kalau alur itu ada dua nih, ada macam-macam, ada tahapan. Nah, kalau yang macam-macam, Ibu yakin di kelas 8 sudah nih, ya. Nah, bahkan pernah dinyanyikan oleh penyanyi yang cantik tuh, ya, yaitu macam-macamnya maju, ada alur maju, ada alur mundur. Ada alur maju mundur, mundur maju. Itu kan judulnya nyanyinya Syahrini kan, maju mundur cantik, cuma ada beda kata cantiknya aja. Ya, kalau jenis-jenis alur itu ada alur maju, alur mundur, maju mundur atau kebalikannya atau campuran. Bu, bagaimana sih cirinya kalau alur maju? Di dalam teks nanti kamu nih, kan kalian sudah Ibu beri tugas ya. Coba kalian, Ibu beri contoh saja. Lihat kalian buku paketnya halaman 84. Itu ada judulnya apa? Lihat dibuka bukunya halaman 84. Sudah Ibu beri tugas ya? Halaman 84 apa? Judulnya apa? Sepatu butut. Sepatu butut. Kenapa Ibu ambil ya? Lucu aja judulnya, ya. Nah, di situ di dalam sepatu butut kita ambil nih alur maju. Nah, di situ alur majunya di mana nih? Biasanya kalau alur maju tuh ceritanya mulai di cerita awal, nah itu maju, kemudian akhir itu alur maju. Tapi kalau akhir alur mundur itu tiba-tiba menceritakan, nah ceritanya udah awal, kemudian selesai. Nah, Bu, bagaimana kalau misalnya mundur maju? Mungkin nih, Ibu pernah waktu masih remaja nih ada film dari ini ya dari Cina namanya film Osin. Nah, itu ceritanya mundur maju, di mana tokoh Osin itu menceritakan sebetulnya tuh nenek-nenek yang sedang menceritakan pada dia waktu muda. Nah, itu Osin, itu Ibu masih ingat aja. Ya, kalau dilihat dari macam. Nanti kalian mengerjakannya silakan. Mau mengambil macam-macam alurnya atau tahapan alurnya boleh, mana yang saja.
Kemudian tahapan alur. Tahapan alur tuh ada yang membagi menjadi 4, ada yang 5. Kita ambil yang pertama, yang 4 aja ya. Pertama adalah perkenalan, ada yang pertikaian, ada yang klimaks, ada yang penyelesaian. Ada yang membagi 5, ada yang membagi 4. Kita ambil yang mudah 4 saja. Nah, perkenalan. Ibu jelaskan, kalau perkenalan tuh kita bisa melihat di sini ya. Maaf, Ibu pakai kacamata nih. Nah, lihat judulnya sepatu butut. Nah, di sini entah sudah berapa kali aku mengatakan padanya untuk mengganti sepatu bututnya itu. Kalau sepatu itu masih layak pakai sih mungkin tidak apa-apa. Tetapi sepatu itu sudah kelihatan sangat kumal. Jauh dari kategori layak pakai. Walaupun orang tua kami bukanlah orang kaya, tetapi kurasa mereka masih mampu membelikan Andi sebuah sepatu baru yang lebih layak pakai. Dan seterusnya. Nah, kalau dilihat dari tahapan, mungkin ini paragraf 1 ini bisa kita masukkan kepada perkenalan. Nanti kalian ya, Ibu hanya satu-satu contohnya, lanjutkan oleh kalian nantinya. Oke? Itu tahapan perkenalan. Kemudian pertikaian, nanti ada di sini, di apa? Di paragraf berapa? Kalian simak lagi. Kalau pertikaian itu berarti adanya suatu masalah. Kemudian di situ ada perkenalan, pertikaian, kemudian klimaks. Nah, klimaksnya itu seperti apa? Penyelesaiannya bagaimana? Apakah sepatunya itu dibuang oleh ini atau sepatunya tetap ada karena gejolak hatinya seperti apa? Nah, itu nanti kalian lihat ya untuk tahapan alur. Baik, Ibu lanjut ke latar. Latar di sini adalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Kalian nanti di dalam cerita itu kamu tentukan latarnya, waktu. Tempat itu bukan merujukan nama atau wujud bangunan saja. Ibu berikan ada kata bantu, yaitu kata depan. Nah, coba siapa yang bisa memberikan contoh kata depan? Yuk, silakan. Nanti ada lagi nih, yang satu lagi, kata depan. Siapa? Ini contoh kata depan satu saja. Saya. Halo, 9. Siapa? Halo, 9A, 9B, 9C, 9D. K, baiklah. Kata depan itu di, ke, dari. Tapi jangan keliru ya. Karena di dan ke itu bisa berfungsi sebagai imbuhan. Jadi ciri-cirinya di dan ke itu kata depan, penulisan katanya itu dipisah. Dipisah dengan kata berikutnya. Misalnya sekolah. Di sekolah, di-nya dipisah. Ke sekolah, ke-nya juga dipisah. Dari sekolah. Nah, untuk kata depan, penulisannya dipisah dengan kata berikutnya. Ya, itu ya untuk misalnya kata tempat. Di sana, di sini, ke sana, ke sini, di rumah. Nah, itu pokoknya lihat ada kata bantu, kata depan. Kemudian keterangan waktu. Waktu itu bukan hanya pukul saja. Ada kata bantu kepada saat, ketika, saat itu, 2 tahun yang lalu, kemarin. Nah, pada saat turun hujan, itu pun ada keterangan waktu. Jadi nanti kalian pada saat menjawab soal ibu nih, kalian harus teliti nih. Mana saja. Kalau ada keterangan waktunya sama, cukup satu saja. Oke ya? Berikutnya adalah penokohan. Penokohan ini cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh. Nah, ibu akan ini penokohan tuh ada watak, ada tokoh. Tokoh dulu, kemudian watak. Sekarang, tokoh tuh ada berapa macam? Siapa yang bisa? Tokoh? Ada 3, Bu. Apa aja? Siapa nih sayang? Siapa namanya? Siapa? Putri. 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 Kelas berapa Putri? Kelas berapa, 9B. 9B. Ya. 9B. Apa aja? Ada antagonis. 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 Protagonis. Antagonis. Terus satunya? Irtagonis. Antagonis. Oke, ada 3, pada 1 ada. Yang satunya apa?
Biasanya yang suka hanya ada pelengkap itu loh. Ya, lewat. Yang Apa hanya ya ada dulu, pelengkap Mbak, gitu tadi? ya. Oke. Sekarang, betul 100. Putri 100 ya. Nah nih, banyak di kalangan masyarakat nih salah persepsi nih. Coba, kalau protagonis itu tokoh apa? Baik. Baik. Nah, capek deh, aduh, Baik. Bu Rati, Bu Iis, Pembantu. anak-anakku kok protagonis tokoh baik sih. Ibu pengen nangis. Saya salah ya saya. Utama, Bu. Protagonis itu Pembantu. tokoh utama. Antagonis Oh. tokoh apa? Lawan Jahat, dari jahat, tokoh jahat. utama. Karena di Indonesia nih, film-film, sinetron, semuanya yang jadi protagonisnya tuh adalah tokoh baik, jadi sudah melekat darah dagingnya, protagonis tuh tokoh baik. Padahal protagonis tuh tokoh utama. Kalau antagonis tuh lawan dari tokoh utama. Nah, coba kalau ceritanya Sundel Bolong, ayo. Tokoh utamanya kan jahat. Karena dia meninggal, kemudian dia menakut-nakuti. Nah, jadi kalian mudah-mudahan dengan seperti ini nih, sudah Ibu sampaikan, jadi tidak ada lagi protagonis itu tokoh baik, antagonis itu tokoh jahat, tidak. Ya, jadi protagonis itu tokoh utama, antagonis tokoh lawan dari tokoh utama. Tritogonis? Apa? Ya, protagonis itu adalah penengah antara antagonis dengan protagonis atau kebalikannya. Baik, lanjut. Sekarang watak. Watak itu baik, ya, jahat, sehat, dan sebagainya. Amanat sekarang. Amanat itu adalah pesan atau nilai pendidikan yang ada di dalam suatu cerpen. Amanat suatu cerpen selalu berkaitan dengan temanya. Nah, semua pengarang itu amanatnya itu harus baik. Walaupun cerita itu menceritakan tidak baik, tetapi pengarang menginginkan kepada hasilnya tuh nih. Setelah orang membaca tuh jangan seperti ini nih, jangan seperti tokoh ini, tapi semuanya adalah baik. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang membawakan cerita. Nah, sudut pandang ini nanti kamu di situ ya, awas nih, ada dua. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga. Tidak ada seorang sudut pandang orang kedua ya sayang, hanya satu dan ketiga. Ibu berikan nih supaya kamu tidak bingung. Sudut pandang orang pertama itu pokoknya ada kata bantu aku, saya, beta. Tapi sudut pandang orang pertama juga dibagi lagi. Ada sudut pandang orang pertama pelaku utama, ada sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Maksudnya, kalau tokoh utama pelaku utama itu menceritakan bahwa cerita itu adalah si pengarang sendiri. Tetapi kalau pelaku sampingan, aku di situ, saya di situ, beta di situ, bukan si pengarang. Tapi memang pengarang ingin mencantumkan tokohnya aku. Paham ya? Sedangkan kalau posisi pengarang sebagai orang ketiga nih, di situ ada kata bantu. Apa? Mereka, dia, ada nama-nama tokoh. Hasan atau siapa. Nah di situ berarti kalau ada tokoh cerpen mencantumkan ada nama-nama tokohnya, berarti itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Tapi kalau ada aku, kamu harus jeli lagi nih. Akunya siapa? Aku pengarang atau aku bukan? Kalau tokoh utama berarti pelaku utama, tokoh utama. Tapi kalau pelaku utama, pelaku sampingan itu, ya. Terakhir adalah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa adalah berfungsi menciptakan suatu nada atau suasana tertentu yang umum memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Nah, sekarang dilihat nih biasanya apakah ada majasnya. Kalau tentang cerita, ya, cerita tentang kasih sayang atau persahabatan nih. Itu di situ ada kata-katanya, saya sudah lama menunggumu, perasaanku setahun. Nah, alay kan? Perasaannya setahun. Berarti itu ada majas. Majas hiperbola. Berarti ada gaya bahasanya. Kamu garis bawahi. Atau aja, misalnya saja, loh kok bunyi bel memanggil saya untuk masuk. Yang biasa memanggil kan manusia. Tapi kamu pada umumnya yang paling kamu jeli, telinga kamu paling semuanya dengar kalau bel pulang. Tapi kalau bel masuk,
Pura-pura, Bu, sudah bel ya? Padahal sudah tahu. Tapi kalau bel pulang nih, ibu guru belum selesai menyampaikan materi, Bu, bel, Bu, pulang. Sudah berteriak. Itu sudah semuanya. Oke? Nah, itu untuk unsur pembangun dari dalam. Paham ya? Nah, silakan anak-anak pahami, nanti ajakan. Pawan, lanjut. Nah, sekarang di dalam cerpen itu ada hal-hal yang menarik ya, yang terdapat dalam suatu cerita. Pertama, temanya cerita yang khas dan sama sekali baru. Jangan yang ini pokoknya apa ya, harus baru. Kedua, konfliknya yang menegangkan. Alurnya yang penuh kejutan. Watak tokohnya yang buat kita terkagum-kagum. Nah, kalau terkagum-kagum itu harus baik ya. Jangan yang jahat-jahat. Perjuangan tokohnya yang membuat kita terharu. Kemudian pesan-pesan dalam cerita itu menyerap dan menggetarkan. Itu kalau kalian membuat cerita sesuai dengan itu yang ibu sebutkan, insya Allah cerpen kamu top marka top. Lanjut, Bawan. Nah, kalau sekarang ibu yakin kalian ya, kalau misalnya tatap muka sih, boleh kamu bertanya karena ini waktu. Ibu ambil kesimpulan nih dari ibu materi yang ibu tadi sampaikan. Pertama, setelah kalian baca nih sebelumnya sih judul sepatu butut. Nah, ibu ambil nih kesimpulannya. Dalam sepatu butut itu adalah nih, janganlah kamu memandang kalau sepatu yang telah butut itu adalah barang yang harus dibuang atau diganti dengan yang baru. Karena sepatu itu sangat berharga bagi orang yang tidak memiliki sepatu, walaupun sepatu itu butut. Ya, jadi kalian tuh jangan menganggap atau hal-hal yang seperti apa, jangan. Karena mungkin tidak akan sama seperti kalian dengan kita, misalnya, makanya tidak boleh ya, tidak boleh misalnya mencela ataupun apa. Kemudian kesimpulan berikut nih, cerpen itu merupakan salah satu karya Indonesia, sastra Indonesia ya, yang cukup terkenal karena mudah dipahami. Nah, kemudian ibu ingatkan lagi nih, unsur-unsur yang membangun karya cerpen itu yang kita masuk unsur intrinsik dari dalam ya. Kalau dari ekstrinsiknya ibu tidak akan bahas. Mudah-mudahan nanti ketemu bisa. 1, tema, alur, latar, penokohan, amanat, sudut pandang, gaya bahasa. Nah, nanti kalian jawab, nak. Pokoknya nilainya ini bisa membantu nilai-nilai yang kamu belum. Ibu mohon dengan sangat yang belum sama sekali memberikan tugas ke ibu. Kalau misalnya kalian mau nilai bahasa Indonesia di atas KKM, ibu tidak akan sulit. Yang penting kamu kerjakan. Nanti kita bertemu di semester kedua, bisa. Kalian siapkan pertanyaan yang sekiranya kalau belum paham. Oke? Pak Wawan, tugasnya. Nah, di sini ada tugasnya. Kerjakan di buku latihan. Lalu kamu foto, kirim ke Google Classroom. 1, kalian tinggal melanjutkan nih ceritanya. Tapi bebas ya. Ibu akan menilai 100 kalau lanjutan ceritanya tidak ada yang sama. Kalau ada yang sama, ibu kurangi. Pokoknya kalau ada yang sama, kurangi. Ya, jadi harus beda ceritanya, bebas apa aja. Terserah kamu melanjutkan apa-apa saja, terserah. Kemudian soal yang kedua, yaitu kamu tentukan unsur-unsur yang membangun atau unsur intrinsiknya. Cerpen ini nih, yang tadi sepatu bututnya. Nah, tadi temanya apa? Kalau judul kan sudah ada nih, temanya belum, kamu bebas. Tema juga bebas, nggak boleh sama. Ya, kan memandangnya dari sudut mana, silahkan saja. Kemudian tentukan unsurnya, mana temanya apa, alurnya alur apa. Bu, alurnya dua-duanya boleh. Boleh macam-macam, boleh tahapan. Kamu pilih saja, ya. Dan seterusnya. Sampai jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat, dadah. Halo. 嗯 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 Halo. 嗯
Kurang lebih. Kurang tak lebih. Kurang tak lebih. Pas, alhamdulillah. Siap. Jadi mana? Ditunggu lagi. Iya. Saya gede sampai pernah di rubah-rubah lucu nggak? Oh iya, lagi.